Baik, selamat kembali lagi bersama dengan Jogja Tourism Craft dan Investment ya. Bersama dengan Jogja TCTI 2022. Saya sekarang kedatangan tamu dari Kota Surakarta, Dinas Penanaman Modal dan juga Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Ada Bapak Novi sebagai Kepala Bidang ya Pak ya. Halo, apa kabar Pak, sehat? Sehat Mas. Oke, sehat. Baik, Pak Novi. Ini langsung saja saya penasaran sekali ya bahwa Kota Surakarta ini sekarang lagi banyak dibicarakan sama orang ya. Punya daya magnet. Hal apa sih sebenarnya ya? Karena memang kalau kota budaya, kota tradisi dan sebagainya orang tahu ya Surakarta gitu ya. Tapi apa nih yang bisa diceritakan nih Pak Novi ini? Ya, gini Mas Dewa ya. Yang menarik dari Kota Surakarta itu kan dia memang berada di tengah-tengah Subo Suka Wonosraten. Subo Suka Wonosraten. Wonosraten. Jadi itu ada Surakarta, Iya, Bali, Boyolali, kemudian Sukoharjo, ada Karanganyar, ya. Wonogiri, Giri. Klaten, Sragen. Nah, itu daerah-daerah potensial banget ya. Iya, banyak jadi, hal. Mereka itu adalah wilayah penyangga kita. Oh, begitu. Iya, Oke. sekarang itu eranya kolaborasi. Mhm, Jadi betul. tidak berdiri sendiri-sendiri. Iya, Kalau memang bisa membawa keuntungan bagi daerah sekitar kita, mengapa tidak? Betul. Oke. Kemudian yang kedua, ya mengapa Solo menarik? Ya semenjak Mas Gibran Dipegang oleh Mas Gibran nih ya. menjadi wali kota Surakarta, Iya. beliau gencar masif Mhm, untuk membangun infrastruktur. Ya, ya. Ya. Itu sudah banyak dibicarakan orang ya tentunya Betul, pada tahu ya. Jadi Yes. inovasi-inovasi ini nanti bisa berjalan Mhm. bila infrastruktur ini terbangun dulu. Ya, ya, betul. Oke. Seperti kita ketahui, kita juga mempublikasikan ke masyarakat. Mhm. Ada 10 prioritas pembangunan kota Solo. Nah, ini yang menarik ya. Jadi di masa-masa sekarang ini kalau Anda berkunjung ke kota Surakarta atau Solo ini ada banyak spot yang sekarang lagi di-grow gitu ya. Betul sekali. Betul. Itu tadi yang dinamakan ada 10 titik prioritas pembangunan. dan Ya. ini kaitannya sama DPM PTSP. Betul. Nanti Anda bisa berkolaborasi. ya, kalau itu sudah terbangun, ya, Ya. nanti investor itu Mhm. pola pikirnya kita balik, Pak. Iya. Kita tidak menawarkan, tapi mereka yang Mereka akan menawarkan ke kita. Oke. Pak, saya mau usaha ini. Ya. Bagaimana pemerintah kota nanti akan memfasilitasi? Betul. Bisa betul. mencarikan lahan, memberikan kemudahan berusaha kepada mereka. Ya, ya. ya. Mungkin dari pengurangan pajak atau retribusi atau ada lahan yang bisa digunakan seperti itu. Jadi kita kembalikan lagi kalau mereka mau berinovasi di Kota Solo Ya. untuk berinvestasi, silahkan datang ke Kota Solo. Kota Solo. Iya, dan ini sudah ada infrastruktur yang sangat mendukung masyarakatnya itu, Mas Dewa. Jadi Ya. Solo itu kan wilayahnya kecil, tapi dia kota besar. Nah, itu dia. Unik kan? Unik sekali Unik, ya. karena mereka sumber daya manusia kita itu luar biasa banyak, Pak. Dan ready ya. Ready, Pak. sekali. Ji. Oke, bicara mengenai 10 titik itu Pak, boleh Oh, diceritakan boleh. sepertinya? Kan Iya. ini cukup menjanjikan ya. Oh, Kalau kita sangat bicara mengenai menjanjikan. investasi ini. Jadi ini dari berbagai sektor ya. Ya. Kita membangun. Yang pertama itu adalah ada pembangunan masjid Syekh Zayed di Solo. Itu fenomenal nih sekarang nih ya. Sekali karena besok Senin itu akan diresmikan oleh beliau Bapak Presiden. Bapak Presiden hadir ya dan untuk peresmian. dihadiri oleh pangeran dari Uni Emirat Arab Nah, yang ini dia. menghibahkan. Oh, begitu Iya. ceritanya ya. Ya, dan Yes. itu nanti masjid ini Ah. akan bisa menampung sekitar 10.000 orang. 10.000 orang. Ji. Yang pada akhirnya orang pertimbangannya adalah kalau misalnya berkunjung atau berinvest ke sana itu apa ya? Itu dari sarana prasarana termasuk Sarana ibadah prasarana gitu ya, ibadah, menyenangkan. ya. Kemudian kita ada yang namanya pembangunan elevate rail simpang 7 Ya, ya. Joglo. yes, Nah, dan ini nanti jalannya bertingkat. jalan bertingkat. Jalannya bertingkat, kemudian kereta apinya di atas. Dan Nah, itu ini dia. bentangannya terpanjang se-Indonesia. Mencapai sekitar 1 kilometer mungkin. 1 kilometer. Betul. Ini dia ya, elevate rail simpang 7 Betul, Joglo ya. Joglo ya, itu Baik. simpang 7 Mas. Nggak main-main itu. Gak Oke, main-main. kalau nggak dibangun Kalau di macet Semarang ada total. simpang 5, ini simpang 7 ya. Simpang 7, Dan iya. ini melayang ya. Iya, Iya. nanti melayang di atas Oke, jalan. selanjutnya ada lagi. ada Islamic Center, Mas. Ya, nanti. ya.
Nah, di situ mendukung ekonomi kreatif, gitu nggih. Jadi tidak hanya untuk istilahnya untuk kegiatan keagamaan, tetapi juga bisa membantu para pemuda kita, masyarakat kalau mau belajar. Nah, di sini ada secara ekonomi juga terbantu sudah, ya Pak ya. Karena di sana nanti ada pembelajaran terkait dengan ekonomi kreatif juga. Oke, betul. Kolaborasi yang sangat bagus di bidang religi, tetap ada bisnis dan juga ekonomi di sana ya. Kemudian ada lagi Mas Dewa terkait dengan revitalisasi teknopark. Yes, ini juga menarik nih. Itu ada industri Mas. Jadi gini, pemuda-pemuda kita itu akan difasilitasi. Mereka selama pendidikan itu biayanya gratis. Selama pendidikan gratis. Kemudian nanti akan diarahkan mendapat pekerjaan langsung. Nah dari situ, dari penghasilan mereka itu nanti akan mensupport kembali. Nah, ada impact yang diharapkan nantinya betul. Ya. Kemudian dari sisi pariwisata Mas enggak. Nah, kalau pariwisata selama ini juga kita tahu nih, ini magnetnya kencang banget nih Solo sekali, ya. Mas. Ini ada beberapa spot, Mas. Kami ada kalau di sini Malioboro ya. Iya, besok kita ada revitalisasi di Ngarsopuro, Mas. Oke, di Ngarsopuro itu sudah mulai di depan Keraton Mangkunegaran, Pura Mangkunegaran. Ya, itu menjadi pedestrian dan juga ternyata aktivitas termasuk UMKM juga menggeliat di sana ya. Iya, sudah berjalan. Sudah berjalan. Okay. Dan mereka gratis, Mas. Ya. Itulah supportnya luar biasa. Luar biasa, Mas. Saya turut bahagia melihatnya. Nah, ini yang mungkin belum menjelang ketahui bahwa di sana itu ada namanya Lokananta. Lokananta, Lokananta itu adalah studio musik rekaman studio musik pertama di Indonesia. Yes, kita pernah dengar bahwa rekaman pertama kali Indonesia milik itu sebenarnya yang paling lengkap itu di Solo ya. Solo, ya kan, kalau dunia radio itu Solo adalah menjadi sebuah sejarah. Ya, di sana ada piringan hitam yang langka, Mas. Yang hanya ada di sana. Nah, ini baru direvitalisasi, sudah dibangun, mudah-mudahan akhir tahun ini selesai. Monggo, silahkan tindak ke Solo. Ada. Bicara mengenai revitalisasi, ini juga ada revitalisasi kebun binatang Curug ya, betul, Bapak ya. Ini menarik Mas, kemarin dari investor itu menawarkan ke kita malah, mereka datang. Nah, kemudian di sana itu di bawah Yayasan Marga Satwa Indonesia yang mengelola Taman Safari. Yes. Ya, itu lahan seluas 13 hektar itu nanti akan dibuat konservasi dan juga wisata. Nah, ini luar biasa sekali. Jadi nanti jenengan nggak usah jauh-jauh ke Prigen, ke Bogor, silakan tindak ke Solo. Jadi standarnya benar-benar dinaikkan dengan itu bagus. Betul-betul standar internasional nanti. Penasaran seperti apa? Ya, kita tunggu saja gitu ya. Kemudian ada beberapa lagi yang termasuk ke dalam 10 titik tersebut ya. Ini ada revitalisasi sentra IKM Mebel Gilingan itu ya. Betul, itu adalah industri mebel ya. Mebel, ya itu nanti standarnya standar IKEA. Oke. Ya, jadi nanti para UMK itu akan memasang display di sana. Dipajang ya? Dipajang di sana, tetapi menurut standar internasional. Karena ini kelasnya ekspor. Iya, betul. Jadi kita dorong para UMK itu naik kelas. Jangan kalau kami istilahnya UMK nggih, usaha mikro, kecil, menengah, besar. Kalau mikro ya jangan mikro terus, naiklah ke kecil. Naik dong, harus ada progres gitu kan harapannya ya. Kalau kecil nanti ke menengah ke besar. Wah, harus ini begitu. Notis bagus sekali. Kemudian selain ada Taman Balai Kambang itu juga, nah ini juga yang cukup menarik ya. Karena si Kota Surakarta ini juga konsen sekali dengan transportasi ya. Pak Novi ya, luar biasa. Adalah pembangunan shelter Manahan tuh yang terbaru tuh. Jadi ini mungkin saya luruskan dulu Mas. Shelter ini nanti untuk mengakomodir UMK di bidang kuliner. Nah, oke. Istilahnya kalau Wong Jawa itu ngomong itu keplek ilat. Oke. Ya, suka makan. Iya. Nah, Solo itu gudangnya makanan. Jadi transitnya maksudnya di situ gitu ya. Jadi saya tadi salah persepsi tentang shelter transportasi. Tapi memang betul ya, kalau transportasi memang jadi konsep ya. Sangat. Dan itu kayaknya udah khatam tuh. Oh iya, bahkan sampai akhir tahun itu di tahun 2022 ini saja ya. Itu bis kota kita itu gratis Mas. Benar. Digratiskan.
Oke, Ya, yes. mungkin kita juga berharap nanti kedepannya juga gratis terus gitu kan. Baiklah, itu tadi gambarannya ada 10 titik revitalisasi ya, atau betul. disebut adalah titik 10 Prioritas pembangunan. Baik, yang pasti tidak usah ragu-ragu lagi untuk masyarakat kalau kita bicara mengenai betapa populernya kota Surakarta. Silakan dimanfaatkan karena memang itu tadi sarana prasarana, akomodasi dan banyak sektor-sektor di kota Surakarta yang sudah siap sekali. Betul. Mengajak Anda ibarat tangan terbuka sekali Sangat untuk terbuka. siapapun untuk berinvestasi di sana Iya, gitu ya. kita Sektornya hampir semuanya Semuanya. ranum ya Pak ya. Betul, dan kita juga punya MPP juga. Betul. Dan itu kita fasilitasi, kemudian calon investor kita kawal sampai mereka menanamkan modalnya sampai selesai. Itu salah satu program dari DPMPTSB ya. Iya, dengan Oke. istilah arahan dari Mas Gibran tadi ya, kita enggak, kalau beliau memang support itu kita juga harus berlari kencang. Ya, ya, ya. Ya, Oke. seperti itu, Pak. Baik, Pak Novi terakhir bagaimana nih untuk berkolaborasi dengan Dinas Penanaman Modal dan juga pelayanan terpadu satu pintu tadi sebagian sudah disebutkan untuk masyarakat nih yang sudah siap-siap ingin berkontribusi membangun Indonesia kan banyak caranya ya. Betul Salah satunya yang sekali. di depan mata menurut saya Iya. sih. Iya, gimana Pak Novi? Jadi kami harapkan Mas Dewa nggih, bagi para calon investor jangan ragu-ragu menanamkan modalnya di Kota Surakarta nggih. Ya. Karena kami sudah siap menerima Anda dengan segala kemudahan dan Ya. fasilitas yang akan kita berikan. Sesimpel itu ya Mas? Sesimpel Ya, Pak. itu saja. Nggih. Mungkin itu yang bisa kami Baik, sampaikan. nah itu dia. Sekali lagi dan obrolan kita sangat menarik, pengennya sih panjang lebar. Tapi kalau saya sarankan ngobrol sambil jalan-jalan keliling kota Surakarta Wah, saja ya. Sangat mengasihkan. Sana ada 2 bis tingkat Mas. Yes, yes. Nanti itu ada jadwalnya, silakan daftar itu keliling tuh nanti ke Kota Solo. Iya. Sih. Dalam urusan seni, konser musik dan wah olahraga Ya, di sana betul. juga Ya, ini betul. salah satu pemicunya ya. Betul. Baiklah. Semua berstandar internasional. Jangan Pak Novi terima kasih waktunya dan Sami-sami. sekali lagi ini dia obrolan kita, obrolan menarik bersama dengan Dinas Penanaman Modal dan juga Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta.